akan kembali mengulas soal perkembangan terbaru dari kasus tewasnya ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Polda Jawa Barat telah menetapkan 5 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Yang jelas ya tadi, masalahnya kan ini kompleks sekali gitu ya. Misteri kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang mulai terungkap. Tidak ada saksi yang melihat daripada kejadian itu sendiri. Seakan-akan tidak ada akhir dari kisah-kisah mengenaskan di dunia ini. Dengan misteri yang memiliki lapisan bak bawang, pengkhianatan, balas dendam, keserakahan, prasangka, dan yang terakhir namun tidak kalah pentingnya, masa depan direnggut oleh para korban. Adakah misteri lebih lanjut yang akan terungkap? Lebih banyak saksi mata mungkin? Mungkin saya yang terlalu cepat berspekulasi. Nah, seiring dengan kisah nyata ini terungkap, mari kita mulai dari awal. Di tengah-tengah isak tangis keluarga dan komunitas yang terguncang, terbongkarlah kisah kejam yang melibatkan pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang oleh tangan orang-orang yang seharusnya paling dipercaya. Dalam penyidikan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat, kronologis kejadian mengerikan itu akhirnya terkuak. Peristiwa dimulai ketika Yosep Hidayah meminta keponakannya Danu membawa golok ke lokasi pembunuhan. Danu mengaku berada di garasi rumah dan tidak ikut masuk ke dalam. Namun suara teriakan segera terdengar dan Yosep bersama istrinya Mimin serta kedua anaknya Arigi Reksa Pratama dan Abi menghabisi korban. Amelia, anak dari Tuti, mengalami kekerasan brutal, kepala yang dibunturkan ke dinding rumah. Setelah dieksekusi, Danu diminta membersihkan lokasi kejadian dan jenazah ibu dan anak ditemukan dalam kondisi berlumuran darah di bagasi mobil Alphard di garasi rumah. Polda Jawa Barat melakukan serangkaian investigasi intensif, termasuk olah TKP sebanyak 5 kali, otopsi 2 kali, pemeriksaan terhadap 121 saksi, dan penelusuran terhadap 261 alat bukti. Tim keamanan juga melibatkan ahli sketsa wajah, dokter kesehatan jiwa, dan satwa pelacak K9 serta memeriksa 40-50 titik CCTV sepanjang 50 km. Namun di tahun 2021 lalu, instansi kepolisian pun belum menemukan siapa pelaku dari pembunuhan ibu dan anak ini. Sehingga masih menjadi misteri yang besar bagi masyarakat Subang atas kasus pembunuhan ini. Entah keajaiban dari mana, kasus pembunuhan ini akhirnya terbongkar dan tidak disangka-sangka. Pasalnya Danu sebagai keponakan dari ayahnya korban mendatangi Polda Jawa Barat dan mengakui bahwa dia adalah pelaku dari kasus pembunuhan 2 tahun lalu di Kabupaten Subang. Pihak kepolisian pun terheran-heran. Apa benar pengakuan dari saudara Danu ini? Dan polisi tidak termakan omongan Danu begitu saja. Polisi pun menanyakan berulang-ulang kepada saudara Danu dan akhirnya polisi membuka babak baru untuk kasus pembunuhan di Subang ini. Akhirnya kasus ini menemukan titik terang. Yosep sebagai suami dan ayah dari korban sebagai dalang di balik sadisnya pembunuhan ini dan dibantu oleh Danu sebagai keponakannya. Kini sandiwara yang sudah Yosep bangun hancur berantakan. Masyarakat Subang antusias mengawal kasus ini dan rumah korban dipenuhi oleh warga Subang untuk melihat olah TKP yang dilakukan oleh Yosep dan juga Danu. Meski 2 tersangka sudah ditahan, Polda Jawa Barat masih memiliki motif di balik pembunuhan ini. Kombes Polisi Ibrahim Tompo, Kabid Humas Polda Jawa Barat, menyatakan kita masih mendalami motif para tersangka ini. Kita dalami peran masing-masing tersangka
kemudian mencari kemungkinan. Polisi terus mencari barang bukti tambahan untuk memastikan semua aspek kasus terungkap. Kisah pembunuhan ini melibatkan keluarga sendiri, mengguncang masyarakat, dan memunculkan pertanyaan yang mendalam tentang motif sebenarnya di balik tindakan yang mengerikan ini. Tersangka lainnya adalah Mimin, istri baru Yosep beserta 2 anak Yosep Mimin, Arigi Reksa Pratama dan Abi. Namun hanya Emran Danu dan Yosep yang ditahan dan meninggalkan pertanyaan besar tentang motif dan peran tersangka lainnya. Namun apa yang terjadi selama 2 tahun terakhir ini rupanya telah menciptakan kisah penuh intrik dan ketegangan. Seorang perwira polisi terlibat dalam kasus ini menjadi pukulan terbaru. Polda Jawa Barat bahkan telah melakukan pemeriksaan terhadap jajaran anggota yang menangani kasus tersebut. Identitas perwira polisi ini pun masih dirahasiakan. Namun, rumahnya sempat digeledah oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Penyidik mengamankan sejumlah barang bukti untuk kepentingan penyelidikan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Surawan, mengungkapkan bahwa tindakan polisi ini merusak barang bukti dan menghambat proses penyidikan selama 2 tahun. Ia menjelaskan bahwa perwira polisi itu masuk ke tempat kejadian perkara atau TKP tanpa prosedur, tanpa membawa identifikasi dan melanggar aturan-aturan yang berlaku. Saat ini pihak berwenang masih dalam proses pendalaman dan telah memeriksa perwira polisi tersebut. Meskipun belum ditemukan keterlibatan langsung dalam kasus Subang, diduga adanya kesalahan prosedur dalam penanganan TKP yang menjadi fokus penyelidikan. 2 tahun kemudian, keadilan akhirnya terlihat di ujung cakrawala. Walaupun dengan keluarnya informasi-informasi yang baru yang membuat kepala semakin pusing mengenai kasus ini, setiap informasi tersebut mengarahkan kita pada cakrawala tersebut. Mari kita doakan kelancaran kasus ini agar korban dapat beristirahat dengan damai. Demikian Mata Indigo episode kali ini. Jangan lupa saya tunggu komentar-komentar kalian tentang kasus ini. Jangan lupa like, subscribe, and share. Sampai jumpa.